pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja dan dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Syahrir, silakan masuk. Walaupun masalahnya begitu sederhana. Tidak apa-apa, Bung. Ya, silakan duduk. Silakan duduk Pak Syahrir. Terima kasih, Bung Hatta. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diselesaikan oleh PPKI? Tapi menurut saya, alangkah baiknya jika bangsa Indonesia melakukan proklamasi tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika bangsa Indonesia melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Oleh karena itu, kita harus segera memproklamasikan bangsa Indonesia selagi dalam vacuum of power. Vacuum of power? Ya, saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah ke sekutu. Maka dari itulah kesempatan yang baik buat Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan dengan nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Tapi bagaimana pendapat Bung Karno? Apakah setuju dengan kita? Bagaimana jika kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Baiklah, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, lalu Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan tentang berita tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Jadi, apa maksud tujuan kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini kesempatan yang baik buat kita melakukan proklamasi kemerdekaan. Tapi, saya tidak memiliki hak sepenuhnya. Semua hak itu berada di tangan PPKI. Alangkah sangat janggal bila saya memutuskan suatu kemerdekaan tanpa sepengetahuan dari PPKI yang saya sendiri ketuai. Tapi Bung, Tidak bisa, Syahrir. Kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi dulu. Silakan. Mari Bung. Mari, sekarang. Pada 15 Agustus 1945, bertepatan di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda, yaitu dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan juga Saleh. Nah, mereka ini mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak secepat mungkin, maka akan ada pertumpahan darah esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak perlu menunggu hari esok. Sudahlah, tidak ada guna kita bertengkar. Mari kita kembali duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh bertindak gegabah. Mengapa Anda tidak melakukan sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika proklamasi Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka orang-orang yang dianggap pro Belanda seperti orang Ambon akan diincar. Wikana benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memberi kita kemerdekaan? Kalau kita bisa merebut kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang. Seandainya kita merdeka, bagaimana? Siapa yang bisa mensupport kita? Pastinya kita akan tetap membutuhkan pertolongan dari mereka. Kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara semua. Tetapi saya tidak bisa mengabulkan itu semua. Karena saya takut ini semua akan menjadikan korban jiwa akan semakin banyak. Nah, setelah usahanya mendesak golongan tua ini gagal, lalu
para pemuda ini melaksanakan lagi pertemuan di Jalan Cikini 71. Nah, yang mereka lakukan yaitu sepakat untuk menculik Soekarno dan juga Hatta dan membawa keduanya ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Bung Karno telah menolak pelaksanaan proklamasi, lalu harus apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Hah? Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita desak mereka untuk proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Lalu, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi saudaraku Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan menyarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti saya pinjam rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Baiklah, Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Ji Kisong. Kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya Bung, besok subuh bagaimana? Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, bertepatan pada tanggal 16 Agustus 1945, nah, pada pukul 4 dini hari, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung harus ikut dengan kami. Kemana kita mau pergi? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi putusan para rakyat. Selanjutnya, rakyat akan menuju kota. Apa yang kamu bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang yang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Iya, Bung, ini demi kebaikan Anda. Waktumu sudah hampir habis, Bung. Ayo ikut dengan kami. Baiklah. Nah, rombongan pemuda ternyata juga menculik Soekarno yang bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok tersebut jika anak dan istrinya juga diajak. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Silakan dulu masuk ke dalam. Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bu, untuk membawa Anda dan Bung Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Apa? Ke Rengas Dengklok? Apakah kalian tidak berpikir bahwa aku memiliki seorang istri dan juga seorang anak yang masih kecil? Ada apa nih, Kang Mas? Mau banyak sekali orang di rumah. Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini ingin membawaku pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Aku tidak akan merelakan jika aku harus berpergi dari rumah ini, meninggalkan seorang istriku dan anakku yang masih kecil. Jika kalian mau, istri dan anakku harus ikut juga. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang sudah membawa Soekarno dan juga Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Tetapi yang datang dahulu yaitu Bung Hatta, lalu disusul oleh Soekarno. Nah, keduanya ini ternyata dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Lepaskan lain ini terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih lanjut. Soekarno! Bung Hatta, ada apa dengan ini semua? Iya, mereka membawaku kemari. Apakah mereka mau bawa Fatma dan Guntur juga? Iya benar. Soekarni, ada apa ya dengan ini semua? Kami ingin Anda dan Bung Hatta melaksanakan proklamasi. Jepang udah mulai menjajah. Ini saat yang tepat untuk kita mengibarkan proklamasi. Mengapa kamu begitu percaya? Pastinya Jepang akan membawa kita
menuju negara yang sangat merdeka. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hari Jepang, kita adalah hasil bangunan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Tidak bisa. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Subarjo, dia ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau menemuinya, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sepakat ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secara memaksa. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Kita sudah tiba di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi. Tapi sebelum itu, bolehkah aku mengantar anak dan istriku pergi ke rumah terlebih dahulu? Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Baiklah. Tepatan pada 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, nah Bung Karno ini pergi menemui Nishimura agar merubah status dan juga keadaan di negara Indonesia ini. Namun Nishimura ini tidak mau. Nah, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maida. Nah, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida berkumpullah yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan sebuah naskah proklamasi yang nantinya akan dibacakan. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendeklarasikan yang namanya proklamasi dari negara kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tanggal ini, tanggal 17, dan juga satu hari kita sholat sebanyak 17 rakaat sesuai dengan syariat Islam. 17 Agustus 1945. Apakah ada yang ingin menambahkan dari isi proklamasi ini? Silakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apakah ada lagi? Lanjutannya, Bu. Silakan. Mengenai kepindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Kira-kira dari penandatanganan proklamasi ini kita menandatangani semuanya atau bagaimana? Menurut saya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya. Baiklah, Sayuti, tolong ketikkan ini. Siap, Bung. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditantangani di sini. Baiklah. Terima kasih. Silakan, Bung Hatta menandatangani. Silakan Fatmawati, menjahitlah. Baiklah. Bendera ini adalah menjadi saksi untuk kita. Bendera kemerdekaan Indonesia adalah merah putih. Apakah kalian setuju? Setuju! Pada Jumat pagi, yaitu pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan sebuah pelaksanaan proklamasi. Nah, Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Lalu Bung Karno mendekati mikrofon sebelum melakukan proklamasi dan mengucapkan pidato Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.